Kenapa? Jadi di TikTok dia ada posting kemarin gitu kan. Terus sebenarnya mbak ini juga bikin ya tahu ini. Aduh, saya kenal abang Adi atau Fandi. Dia kan akun Twitternya Septian apa gitu. Hafal banget ya dia mau dilatih sama Joe yang beauty. Sekarang baru di akhir minggu kedua saya sudah turun 5 kg air dan lemak. Belum turun otot. Itu pakai program apa, coach? Program The Eat. The Eat. Nah, The Eat yang paling efektif untuk bakar lemak tercepat. tuh buat Tapi program saya beda dari program saya kasih kalian. ya. Ganti badan. Kalau kalian bilang, Joe, saya sudah naik 50 kg kayak kamu. Oh, oke. Dia lebih ke saya. Tapi saya pasti tahu kalian naik. Jarang ada orang naikin 50 kg otot kayak gak ada. Tapi genetik aku paling jelek. Banyak orang kalau naik otot setengah saya lihat kayak professional bodybuilder. Nah, saya nggak kayak gitu. Genetik saya jelek banget untuk aku. Buat kalian yang mau program The Eat-nya udah di link di story ya. Tinggal diklik saja. Bisa sedikit lagi. Itu kenapa saya pakai pemanasan dan prep set untuk saya. Kadang-kadang aku saya nggak kuat hari ini. Tapi setelah pemanasan dan prep set, oke. Nggak terlalu berat. Ini aku jauh lebih kuat dari saya pikir dulu. Paling penting, fan, kita harus latihan keras. Nah, mengerti sesuatu lain. Kalau kalian latihan kayak aku, badan kalian jauh lebih bagus daripada aku. Orang-orang Indonesia semua punya genetis lebih bagus daripada saya. Mungkin kalian gak lebih tinggi kayak aku, tapi saya belum pernah lihat orang-orang Indonesia terlalu sempit. Kalau sempit kayak gini, perut mereka kayak gini. Perut kalian kayak gini. Kalian punya struktur tulang paling bagus. Itu kenapa banyak men's physique di IFBB dari Indonesia. Yang Isai Kesek, dia punya badan terbagus. Karena genetik dia elite. Ada Chris Putra, dia punya genetik elite. Kalau dia belajar latihan lebih keras dan dia lebih bagus, dia bisa menang minimal juara kelima di Mr. Olympia. Oh, Minimal. Dia genetik dia elite. Tapi dia salah dan suplemen dia salah dan dia berlatihan keras. Isai udah mulai latihan sama yang men's physique pro yang bagus, dia udah belajar. Itu kenapa dia lebih besar sekarang dan punya badan lebih bagus. Oke, fam, that's good. nanti dijawab ya. SSR, rest pause. Nah, ini SSR rest pause. Tidak jelas tugasnya. Go! 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 Nafas dalam 10 kali. Come on.
Gaskan. Sekali lagi, dapat 10 kali. Dalam-dalam, fam. Satu set dibagi 3 ya ini. Oh, thank you Mahmud. Gaskin. Okay, come on. Deal. Kick it up. Go. Nah, respons harus benar kayak gitu. Lihat, dapatin kira-kira 6 pertama, 3 kedua, dan terakhir 2 aja. Tapi, aku masih pakai static kontraksi dan partial rep. Saya nggak hitung itu untuk repetisi. Saya cuma pakai itu untuk teknik intensitas saja. Nah, minggu depan, nggak minggu depan. 2 minggu lagi, saya fokus kembali ke sini. Nah, ini 9. Aku cari 9 untuk 7 atau 8 pertama, 3 atau 4 kedua, 3 ke 3. Bagian 3. Nah, setelah saya dapat itu, selanjutnya aku bikin lebih berat. Mengerti? Kalian harus progressive overload. Tapi progressive overload artinya banyak. Kalau kalian dapat 1 repetisi lagi, itu progressive overload. Kalau kalian naikin 1 kilo, progressive overload. Tapi kalian harus tahu berapa saya pakai sekarang. Beban berapa saya pakai sekarang. Harus tahu itu. Kalau pakai journal, silakan. Zaman dulu aku pakai journal terus. Selalu nulis. Oke, beban hari ini aku dapatin ini repetisi. Sekarang saya sudah tahu. Jadi saya nggak usah journal lagi. Kalau latihan sendiri, jangan pakai bench press barbell free. Pakai Smith machine kalau suka barbell bench press, oke? Karena kalau kalian free untuk ego, kalian nggak dapat hasil sama sekali. Kalian harus kalau latihan sendiri. Kalau punya sparring partner silakan, tapi kalau latihan sendiri, kalian nggak bisa dapat hasil. Cuma terakhir, itu bukan failure. Kalau masih bisa selesai repetisi, itu bukan failure. Oke? Nah, yang science-based lifter bilang, oh Joe, kita bisa dapat failure kalau kita latihan. Ya, kalau genetik mereka bagus, benar. Tapi yang mereka nggak punya genetik bagus, mereka bilang kayak gitu. Lihat mereka, nggak ada otot sama sekali. Fakta. Itu bukti mereka harus latihan lebih keras. Oke, rear delt. Jangan terlalu belakang ya. Ini paling kencang, paling kontraksi untuk rear delt. Kalau belakang lagi itu punggung. Fokus rear delt. Okay. Nah, waktu saya nonton berlaga, ya lihat atlet, 90% atlet di Indonesia nggak ada rear delt. Karena mereka latihan rear delt salah. Mereka kayak gini. Kayak pakai bangku atau
condong gini, fam, itu bukan rear delt. Itu kenapa mereka kayak setengah bahu. Di sini bagus banget, tapi tidak ada di sini. Harus ada di sini juga. Itu paling bagus lewat punggung. Jarang lihat kayak gitu, karena mereka nggak mengerti bagaimana latihan rear delt. Dan rear delt otot kecil. Mereka nggak mengerti bagaimana fokus sama otot kecil. Coba, pasti dapat hasil. Saya janji dapat hasil. Klien semua di Jom Masamar, semuanya sama 3 macam ya. Bahu bagus, rear delt bagus, pantat bagus. 80% yang latihan di sini cewek. 75% cewek, 25% cowok. Cowok semuanya tricep bagus, dada bagus, punggung bagus. Saya nggak terlalu fokus latihan kaki karena mereka nggak mau ikut pertandingan. Kalau nggak ikut pertandingan, cuma latihan kaki untuk bakal lemak aja. Nggak usah fokus kaki besar. Nah, aku fokus kaki besar karena dulu saya punya masalah sama otot saya di kaki. Dokter bilang nggak bisa lebih gede karena English namanya neuropathy. Ada syaraf yang hilang ya. Tapi saya udah gedein kaki banyak. 2 kali lipat lebih besar dari dulu. Tapi untuk tinggi saya dan bone structure saya masih kecil. Tapi kalau aku bisa gedein kaki saya, aku bisa bantu kalian gede sekali. Tiap orang yang latihan kaki sama saya langsung dapat hasil. Langsung. Yang atlet latihan sama saya kaki, semuanya dapat hasil langsung. Karena mereka punya genetik juga. saya cemburu sama genetik. Saya tinggi dan punya satu macam aja yang besar. Tebak. Terima kasih dibukain. Videografernya aus. Karena bisa ditaruh kalau ngepak. Oke, selanjutnya prep set. Nah, work set terakhir untuk bahu beda. Aku 1 set SSR, saya nafas 10 kali. Setelah itu, saya sampai gak bisa repetisi lagi sama repetisi biasa. Oke? 2 variasi, kasih 2 stimulus. Ya. Apa bisa online coaching? Bisa banget, bisa banget. Oke, kalau lagi live kesini. Fred, yang mau jawab sama pertanyaan itu, dia nanya bisa online coaching. Ya fam, aku paling fokus sekarang online coaching. Aku enggak, kalau kalian mau latihan 1 kali atau 2 kali sama saya, silakan. Tapi saya enggak, apa sih? I'm not taking on any more clients from the gym. Ya, Jo lagi coach Jo lagi nggak ngambil klien untuk yang offline. Sementara ini dia lebih fokusnya ke online. Jadi kalau yang mau berminat mencoba dilatih sama beliau, 1 mau 2 kali sesi bebas. Aku bisa latihan kalian like 1 kali, like, oh Jo, saya nggak mengerti rear delt, boleh bantu saya sama rear delt, saya datang gym? Ya silakan, saya suka itu. Masih melatih orang, ya 1-2 kali. Tapi nggak bisa dapatin 3 kali, 4 kali Ya, jadi nggak lagi. Jadi nggak yang sebulan, sebulanan ya gitu. Tapi untuk mereka yang udah sebenarnya udah pernah latihan, terus mereka punya otot yang mereka tuh susah dapetin, penasaran pengen dapetin, langsung hubungi beliau, bisa. Aku mau bantu kalian serius dan ya, tapi simpan duit dulu ya. Ada lumayan kan. Ada harga istimewa, tapi masih mewah juga. Apa? Kalian bayar what you pay what you get for you get what you pay. You get what you pay. ada harga, ada barang. Ya gitu ya. Indonesia ada harga, ada barang. Kalau mau tanya lebih mahal daripada Honda. Kalau Endonya ada harga, ada barang. Kalau Om ganteng, astagfirullah. Nah, aku lihat ini 17, 19,
Saya suka nomor 17 tapi 18 lebih bagus ya. Ya. Hampir full. Harus 8. Harus 8. Oke. Aku minum dulu. Dan saya fokus 1 SSR, 1 work set. Latih. Morning fam. I'm good. Hope you're doing well. Kalau nanya sama English, saya jawab sama English ya. Kalau yang mau coaching online bisa kontak WA di bio ya, guys. Kontak nomor semua. Nah, ini kalau Coach Ino lagi latihan back. Tuh. Oke, kalau ada yang mau nge-give haus nanti bebannya dikasih seberat sama kayak Coach. Aduh, nggak fokus dia. Kita kembali ke sana. Program online kayak saya nggak ada. Ya, kalian nggak perlu aku terus. Kalau beli program itu custom untuk kalian sendiri, jadi nggak usah nanya. Kecuali kalian Joe intensitas mungkin kurang boleh lihat. Oke, atau Joe saya makan kayak gini, itu diet kamu tapi sedikit ini boleh? Dan saya lihat, oh ya boleh atau enggak, itu salah banget. Bisa nanya ke saya, ada nomor kalian bisa kontak. Enggak ada program, kalau online coach harus bayar online coach, itu kayak, pre-contest training saya 7 juta untuk pre-contest. Oke? Itu harga discount sekarang karena saya cuma punya 2 atlet sekarang. Tapi biasanya 10 juta untuk pre-contest. Nah, kalau online coach, kalau mau aku online coach itu 21 juta untuk 4 bulan untuk elite coaching. 21 juta. Tapi fam, benar kalau kalian beli program itu 1 juta lebih sedikit, aku bisa bantu juga. Kalau serius. Kalian dapat informasi orang semua di luar nggak bisa mengerti, nggak bisa kasih ke kalian karena mereka nggak belajar kayak saya. Benar, fam. Kalau aku nggak mengerti semua soal badan, saya tetap 60, maybe 70 kilo dan punya lemak mungkin 15% kalau saya mengikuti influencer. Jadi aku bisa berubah kayak gini. Bagaimana kalian bisa berubah? Banyak sekali. Kalian bisa lihatlah badan beda di dalam 1 bulan. Nah, bentar aku udah posting soal Grady. Dia dokter ya. Dan dokter nanti ngomong ke dia. Dia dokter, GP, general practitioner dan dosen juga. Dia tetap nanya ke saya soal nutrisi dan fisiologi. Karena dia tahu saya mengerti banget. Dan dia turun 15 kilo bulan ini. Wow. Gila, fam. Dia gemuk, sekarang enggak gemuk lagi. Dia kayak obesitas dulu. Dia berubah sekali. Saya bangga sama dia besar. Wah, karena dia mengerti, oh ya Joe, ini logik, ini make sense. Diet kamu, oh ya saya mengerti kenapa kamu kasih diet kayak gini ke saya. Oh ya, saya mengerti gluconeogenesis, saya mengerti leptin, ghrelin, semuanya. Kalian gak mengerti itu. Itu kenapa saya gak ngomong yang science sama kalian. Karena saya harus pakai English. Karena gak ada kata di bahasa Indonesia. Jadi, saya gak kasih science ke kalian.
Tapi saya udah mengerti sains lebih baik daripada bahasa Indonesia. Oke. Gaskan. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5. Tarik. 2, 3, 5. Tarik. 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 Itu sedikit ringan, tapi rear delt nggak apa-apa kalau sedikit terlalu ringan. Saya lebih bagus saya pakai stack aja, tapi nggak apa-apa hari ini karena masih kerasa banget. Oke, nafas dalam 10 kali dan 1 biasa. Mungkin saya dapatin 30 repetisi, tak lebih. Gaskan. Oke. Gaskan. Come on! Mati. Berapa? Saya nggak tahu. Sakit. Kayaknya 30 lebihan. Sakit banget. Sakit banget tapi enak. Tapi lihat, lihat. Bisa lihat itu enggak? Yes. Salah. Kita coba sih. Mungkin lighting lebih bagus. Lihat nih. Bisa kelihatan? Ini kayak gini. Bentuknya belakang banget. Nih, lihat nih. Bisa kelihatan nggak? Rear delt. Kalau dari sini kelihatan Sujo. Oh, nah itu kelihatan bang. Rear delt harus kayak gitu. Itu bikin bahu kalian lihat lebih bagus dan lebih besar. Jangan fokus di sini. Kita pakai di sini terus. Jarang pakai rear delt. Clean your shit. Oke. Kita selesai sama dada, tapi yang baru nonton, aku nggak latihan dada kayak biasa karena kemarin isi udah robek, bisa udah robek sini 3 kali. Jadi kemarin sedikit stres dan tidak enak mengenai banget. Lihat. Sorry. Lihat, bisa kelihatan ya. Ini robek. Aku robek di sini juga, tapi nggak terlalu sih. Cuma di sini aja. Nggak ada otot sini. Tapi aku mau bantu kalian biar cerita. Aku cerita terus karena informasi saya salah. Jangan dulu. Aku harus belajar banget untuk mengerti bagaimana cara simple untuk saya sendiri. Sebelum itu, aku coba sama klien saya. Dan 20 tahun, saya belum ada orang tua. Tapi mereka latihan keras sekali. Boleh nanya apa aja, Farah. Tapi sebelum kamu nanya, udah nonton YouTube saya atau beli ebook? Kalau belum, jangan nanya pasti nanya sesuatu yang stupid. Ya, saya jawab dia. Dia nanya sesuatu stupid karena dia nggak nonton kita. Kita sadar yang dysfunctional, Fan. Sadar yang dysfunctional udah tahu semuanya kayak gitu.
Kalau enggak, kalau kalian kesini untuk hiburan, fuck off. Bener, fuck off. Saya enggak punya waktu untuk orang malas dan bullshit. Aku mau bantu. Aku di sini untuk yang serius aja. Yang serius aja. Aku cari yang orang kayak aku. Lihat cermin, lihat kaca, dan benci refleksi. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih baik. Saya mau bantu kalian aja. Saya bukan influencer. Aku benci influencer fitness semua. Boleh kasih tahu juga. Aku benci influencer fitness. They're freaking pembohong. Okay, cable cross. Nah, untuk ini saya pakai dua variasi. Ini dulu. Squeeze. Ini stretch. Busung, squeeze. Karena condong sedikit depan. Stretch, karasa stretch, busung, squeeze. Stretch, busung, squeeze. Stretch, busung, squeeze. Hiji dali. Squeeze. Oke, kedua. Sedikit tetap condong depan, sedikit majuin tangannya. Boom. Boom. Hei dong, kesini dong. Yang di sini lebih bagus. Boleh cek. Boleh cek sekarang yang video dan cek over here juga. Oh. Yang mana lebih bagus, lebih kelihatan. Kalau jauh. Tunggu sama saya. No, boleh. Cuma di situ aja. Goyang-goyang nggak? No. Well, I wasn't thinking that. I was sitting right there. Di sini. Yeah. Nah, kan. Ada juga di sini. Ini lebih bagus sih. Soalnya kamera iPhone sama Android suka beda. Ini oke ini. Gini. Nah, Oke. Ini bagus. Itu dada. Ini kalau dada di sini mending. Ya. Bahu mending di situ. Dua variasi, superset. Oke. Aku lakuin namanya horrorcore. Ini kalau kalian cedera atau mau cari pump aja. Mungkin kalori terlalu dikit, capek sekali, kerasa lemah sekali. Bisa pakai horrorcore untuk dapatin pump besar dan juga bakar kalori. Ini sedikit cardio juga. Oke, gampang fam. So, aku lakuin 10 repetisi kayak gini, langsung 10 repetisi kayak gini. Setelah itu aku istirahat 30 detik, ulangi. And then istirahat 30 detik, ulangi untuk 5 putaran, oke? 5 set. Kalau mau pump sekali, coba horrorcore. Tapi jangan terlalu ringan. Kalau bisa selesai set 5, terus. Go ke set 6, set 7. Nggak bisa, seharusnya harus selesai sama partial aja karena terlalu pump, terlalu capek. Oke. Aku minum dulu, setelah itu kita mulai ya. Sebentar. Jangan belang-belang dulu. Udah kelihatan kok. Kalau bawahnya iya, kalau atasnya enggak. Depannya enggak. Okay. All right, fam. Gasket.
30 detik. 30 detik aja. Jangan lewat 30 detik. Ini dari German Volume Training dan Hani Rabad FST7, tapi yang ini lebih efektif. Karena ini super set, enggak set biasa. Alright, set kedua. Oh, udah kerasa. 30 detik. Shit. Gila. Makanya jeruk. Sudah. Aduh. Sakit, sudah sakit. Masih 3 set lagi. Oh, hai Nick. Okay, come on. Let's get Shit. Oh, shit. Sakit sekali. Nah, lihat, aku enggak gini. Aku fokus stretch, squeeze, control. Shit, cari saya terlalu tinggi untuk standing. Oke, set keempat, gaskan. Shit. Nah, lihat nih. Ow. Failure. Satu set lagi. Oh. Ow. Itu beban sempurna. Whoop. Gaskan, Malaysia. Gaskan. Let's go. Satu set lagi. Suka sakit. Aku suka sakit. Go.
Gak bisa selesai. Harus partial. Itu waktu. Itu yang kalian harus cara. Failure. Otot nggak bisa. Satu repetisi lagi. Sakit sekali, Fam. Sakit sekali. Tapi dia pump. Pump lagi. Aku boleh nanti dia start tunjuk jam 6:10. Okay. Okay. Oh, thank you David. Now, banyak mengerti pec fly machine, tapi aku mau ajarin variasi beda. Ini untuk upper chest, dada di atas. Sebentar ya, masih sakit. Tapi kita mau pec fly untuk upper pec. Mungkin harus mendorong sedikit. Harus lihat tangannya. Oke, saya coba pemanasan dulu untuk kalian lihat. Oke, siku tinggi, sedikit condong belakang ya. Tangan setinggi bahu. Squeeze, stretch, squeeze, stretch, squeeze. Lihat, aku dagu ke dada kayak gini untuk kerasan atas. Tapi tetap busung terus. Satu lagi. Untuk pemanasan aku kerasa itu. Yeah. Ow. Langsung di sini. Langsung di sini. Oke. Nah, saya minum dulu. Waktu siap, saya lakuin itu untuk rest pause set. Aku lakuin rest pause set, tapi saya nggak pakai tahan, nggak pakai SSR, cuman rest pause saja. Beres? Gak ada beres itu ini. Aku minum dulu ya. Let's go. Pagi. Kalau mau request lagu boleh. Nanti Coach Inyo nyanyikan, tapi harus gift dulu ya. Latihan. Tuh lihat kan. Belang-belang. Berapa harga latihan di sana kakak? Di ini aja, di WhatsApp aja. Link di bio ya. Calon sarjana. Calon. Tapi untuk 6 bulan sekarang dia fokus banget berubah komplit fam. Dia punya badan lumayan bagus untuk orang semua, tapi untuk orang 72 mungkin terbagus. Tangan bagus, dada bisa kelihatan, serat, bagus banget fam. Dia latihan 3 kali seminggu dan dia punya resto namanya Toko U.
Mungkin kalian tahu toko U. Itu buka di Bandung tahun 1947 atau 42, saya lupa. Tapi hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun. Gila. 3 generasi. Oke. Nah, kalau kalian baru nonton, aku nggak latihan dada terlalu keras hari ini karena kemarin aku lakukan sesuatu bikin mungkin robek sedikit lagi, jadi harus hati-hati hari ini. Aku nggak mau kalian cedera. Sucks. Saya harus hati-hati semua sama dada. Jangan robek dada, jangan. Aku robek bisa 2023. Dan tapi ada operasi untuk benerin Dr. Lisna di Bali, di Siloam Bali. Wah, mantap, dia bantu saya banget. Tapi dia nggak dokter waktu saya pertama robek dada. Kalau saya ke sana, dia pasti bikin dada saya bagus. Mungkin saya robek dua-duanya untuk dia benerin dua-duanya. Oke. Gaskan. Bukan di Jakarta aja, mau pengen. Au. Satu hari lagi. Oke, terakhir. Oh, come on. Gaskan. Come on! Shit! Ow! Lihat itu yang terakhir ya. Namanya itu static stretch, oke? Static stretch. Sakit sekali, tapi banyak manfaat, banyak. Udah bikin recovery lebih bagus.
bantu dapatin otot, bantu sarcoplasmic hypertrophy dan myofibril hypertrophy. Banyak manfaat kalau yang repetisi terakhir just stretch waktu capek. Sakit sekali benar. Tapi bermanfaat. Banyak. Oke. Ada yang mau nanya? Aku beres. Aku punya klien sebentar, tapi aku bisa jawaban sedikit sekarang. Sok, ada yang mau nanya-nanya nggak? Tapi warga TikTok udah pada ngerti apa itu failure. Oh. Ini gymnya di Bandung, XTR. Aku sudah selesai itu waktu yang datang. Tapi ada enggak. Sakit. Saya kasih 100% usaha untuk hari ini. Tapi bisa lihat saya refleksi. Tapi bisa serat. Kalau saya nggak robek dari dulu, dari saya mungkin foto yang paling bagus di badan saya. Tapi setelah robek paling jelek. Ada yang mau nanya silakan. Boleh pakai English, kalau mau nanya sama English silakan. If you want to ask in English, please. I have friends from Malaysia who speak mostly English. Go ahead, guys. Oh, okay. Ibrahim, pertanyaan bagus, fam. Squatting untuk failure, tapi ya jantung, dik, nafas gak bisa. Nah, coba pakai SSR waktu squat. Karena kaki pasti gagal, pasti failure sebelum jantung mau explode. Pertanyaan bagus banget. Zaman dulu, yang paling susah untuk saya, nafas waktu squat. Aku bisa squat hampir 300 kg untuk repetisi. Tapi saya nggak bisa nafas. Mungkin saya bisa dapatin 10 repetisi sama 250 kg. Saya cuma dapat 6. Itu nggak benar failure karena saya nggak bisa nafas. Setelah saya mengerti SSR, tahan di bawah, squeeze kaki, tahan kaki, dan berdiri. Wow, kaki mati sebelum nafas terlalu parah. Coba Ibrahim. Pertanyaan bagus. Kamu serius. Bagus banget. Saya suka pertanyaan kayak gitu. Dia nanya untuk TikTok. Dia nanya, coach mau tanya dong. Kalau kita lagi squat tapi yang nyerah heart rate duluan, apakah itu dihitung failure? So, kita nggak bisa hitung itu failure. Karena kita nggak dapat failure karena cuma nafas dalam-dalam aja. Heart rate terlalu cepat aja. Itu bukan failure. Tapi kalau pakai SSR, pasti dapat failure yang benar. Itu pertanyaan bagus. Dia cari yang badan lebih bagus benar. Mungkin Ibrahim udah punya badan bagus, saya nggak tahu. Dan dia ngikutin kita. You're welcome, fam. Ibrahim, makasih juga. Saya suka pertanyaan kayak gitu. Itu yang benar. Ya, yang pertanyaan pintar. Ya, benar-benar ilmu. Nggak pintar. Saya mungkin ada yang pertanyaan bodoh, tapi kalau mereka serius, saya tetap jawab serius. Mungkin kalian udah nonton saya, tapi pemula banget dan nggak mengerti waktu nonton saya. Oke, selalu nanya. Itu nggak bodoh. Tapi kalau nggak nonton saya, nggak belajar saya, tapi kesini aja untuk hiburan, jangan nanya sesuatu. Nah, ini ada pertanyaan coach. Setelah SSR sampai failure, set selanjutnya butuh berapa rep coach katanya? Hah? Jangan hitung repetisi, Fan. Jangan hitung repetisi tuh. Repetisi nggak penting. Failure aja penting. Tadi saya nggak hitung repetisi. Saya cuma masukin failure. Kecuali quarter, kita harus hitung karena kita harus dapatin 10. Nah, kita pakai beban yang challenging banget. Lihat, saya nggak bisa selesaiin full rep.
untuk set keempat dan kelima. Nah ini ada pertanyaan lagi, lumayan rada bagus. Hold on, sebentar. Oke, kamu pasti kesini untuk hiburan karena kamu panggil saya Mister. Pasti belum saya jawab. Coach, bicep kan ada dua tipe, yang long sama yang short. Ya. Kalau yang long, Dua kenapa? head, dua kepala ya. Ya, kenapa kalau yang long tuh susah kelihatannya? No, bro, kamu overthinking, bro. Oh. Mungkin insersi kamu pendek. Kalau insertion di sini lebih ke gini. Tapi kalau insersi lebih ke bawah, otot lebih panjang. Tergantung insersi, tergantung long head dan short head. Nah, kalau ngomong soal saya mau lihat separasi, jarang. Harus punya genetik untuk kayak gitu. Kayak Ronnie Coleman, dia punya genetik aja. Yang banyak. Oke, Jay Cutler gak bisa kelihatan. Dia Miss Olympia. Phil Heath bisa kelihatan. Sekarang Hadi Chopin gak bisa kelihatan. Samson Dauda gak bisa kelihatan. Jangan fokus itu ya, fam. Tapi, oke lah. Waalaikumsalam, fam. Mau ngikutin Coach Jo katanya, latihan SSR terus lanjut set biasa sampai failure juga katanya. Ya, itu efektif banget. Kecuali kamu pemula. Karena kamu pemula, kamu nggak bisa pakai SSR yang benar. Selamat pagi Om Jo, selamat pagi Rio. Mau go cari yang influencer ya. Kamu nggak bagus, kamu pasti nggak nonton apa aja sama saya. Jangan kesini lagi. Kamu bukan serius, pasti kamu gemuk, pasti jelek. Jangan kesini lagi. Oh, mungkin ini followers baru. Ya. SSR itu apa Coach katanya? Oke. Kamu nonton dulu, jangan nanya sebelum fucking nonton. God damn, fuck off. Pasti nggak serius juga. Saya nggak di sini untuk hiburan. Aku di sini buat beredukasi. Beredukasi. Kalau mau influencer, fuck off. Aku bukan influencer. God damn. Kenapa itu susah untuk mengerti? Aku gak cari duit dari kalian. Aku gak mau, like me please. Banyak orang benci aku. Saya suka itu. Tapi saya punya 100% hasil. 100% orang mengikuti saya dapat hasil. 100%. Enggak ada coach lain bisa ngomong kayak gitu. Enggak ada di dunia. Karena aku galak. Karena aku enggak cari fame, enggak cari terkenal. Saya enggak peduli soal itu. Itu bullshit. Aku cuma mau bantu orang yang serius. Tapi orang biasa, atlet untuk saya gampang. Atlet gampang bantu. Aku mau bantu orang yang udah coba cara lain, nggak dapat hasil. Sudah latihan 3 tahun, 4 tahun, nggak dapat hasil. Kayak aku dulu. Aku pasti bantu kalian banget. Bagus saya nggak mengerti. Boleh jelasin, bikin lebih pendek dan jelasin, saya nggak mengerti. Punya banyak pekerjaan yang buat, saya nggak mengerti. Saya sudah makan sehat, latihan rutin, tapi saya punya banyak pekerjaan yang buat waktu istirahat saya sangat. Oh, jadi dia punya untuk recovery-nya tuh minim waktunya karena banyak gawe. Banyak kerjaan. Kan katanya kalau mau gedein otot harus recovery kan. Latihan lebih keras, istirahat lebih lama. Iya. 3 kali seminggu, itu aja. Pasti dapatin otot. Kamu pasti udah latihan keras, pasti. Latihan tuh. Waktu orang ngomong kayak gini, oh Jo, aku gak bisa istirahat, gak bisa tidur yang bagus. Itu gak masalah. Yang masalah kamu bukan latihan keras. Sebenarnya. Bener.
Kita dulu waktu kita buka gym ini, kita kerja 16 jam tiap hari. Saya naikin otot 100 kg sampai 128 kg. Waktu kita latihan 16 jam, pasti kamu nggak kerja 16 jam. Dan kita kerja keras, kita bantu orang, kita nggak hitung repetisi kayak PT. Oke, 1, 2, 3, oke, cukup. Kita kesini, now kita kesini lagi. Kita benar pakai emosi, bantu banget. Kita angkat tiap hari, 16 jam sehari. 6 pagi sampai 9 malam. Well, setengah 6 pagi sampai jam 9 malam. Tiap hari untuk 2 tahun, saya gedein terus. Karena waktu kita latihan gila. Aku muntah tiap kali kita latihan. Aku muntah. Aku pingsan mungkin 50% waktu kali kita latihan. Tapi itu worth it. Kamu cari yang what? Mau sympathy? No, saya nggak kasih sympathy. Kerja lebih keras. Saya nggak peduli, nggak bisa istirahat. Latihan kurangin hari latihan. Latihan lebih keras waktu latihan. Pasti dapat hasil yang kali kamu mau. Tapi saya pikir kamu pasti nggak bisa latihan keras. Dari tok-tok, ada benda dari tok-tok. Ya, people suka ngomong aja. NATO. No action, talk only. No action, talk only. Aku benci talking, aku lebih suka action. Saran untuk Satu lagi. Is it normal for each leg have different power? Yes, very fucking normal. So it's what I do, squat, hack squat. Okay, yeah. Now, brother, Ibrahim, gini. Your left leg, focus on that leg. What I mean is, you have to, when the left leg dies, let the right leg die too. The left leg leads, don't let the right leg lead. Because you're gonna create meeting, you're gonna get injured, and your left leg will never catch up. So when the left leg's dead, that's the end of the set. You understand? Another freaking good question, brother. I totally understand what you, I know what you're kind of, I get you. Focus on your weak leg. Nanti, the weak leg will catch up. But it will never be the same. It'll just be close. Good question again. And bisa pakai English juga. Bagus. di TikTok saran untuk mengatasi Gino. Aku punya video soal Gino. Cek video di YouTube soal Gino. Banyak cara untuk hilangin Gino. Saya bikin video soal itu. Dia pasti nggak nonton apa aja. Dia malas. Nah, tetap punya Gino aja. Lihat kayak cewek. Ya, exactly. Bagus, bener. Kamu pasti gak latihan keras. Latihan 2 jam. Kalau latihan sama saya, nggak bisa 10 menit. Nggak bisa 10 menit. Kalau latihan 2 jam 5 hari seminggu, kamu latihan kayak aku pemanasan. Stupid. Aku jawabin kamu pasti gak berubah. Fam, just give up. Kamu cari alasan aja. You're just a pussy. You're weak. If you want to get stronger mentally, you'll change. Ibrahim, you're welcome. Kita harus punya rencana. Kita harus kerja keras. Kita nggak bisa dapat apa aja kalau nggak kayak gitu. Kecuali punya genetik elite. Saya latihan sama genetik elite. Nanya ke mereka. Nanya ke Adi Navalia. Dia nggak bisa latihan sama saya. Dia mau muntah, dia pingsan, dia pro bodybuilder nggak bisa latihan sama saya. Nanya ke dia. Dia nggak mau latihan kaki sama saya. Karena dia punya genetik elite, dia nggak usah latihan keras sekali. Dia cuma harus latihan aja. Tapi kalau kesini kalian nggak punya genetik elite. Aku bantu orang yang punya genetik kayak aku, jelek banget. Kita bisa lihat lebih bagus daripada 99% orang masuk gym.
kecuali genetically. Mereka pasti menang. Itu kenapa saya nggak ikut pertandingan. Tapi di dalam gym nggak ada orang bisa latihan sama saya kecuali IGD. Tapi dia latihan keras, fam. Lihat waktu orang keras dan punya genetik bagus, dia yang paling besar di Indonesia, mungkin paling besar di Southeast Asia. Iget. Ya, IGD. Atau IGD, the executioner. Aku kasih nama itu ke dia. Oke, fam. Aku harus makan sebentar. Mau nanya lagi? Silakan. Tapi, fikir dulu sebelum mau nanya. Kayak Ibrahim. Ibrahim bisa nanya soal dia udah coba latihan, dia mau latihan lebih serius. Tapi dia benar gak mengerti sekarang. Dia nanya soal itu. Dia gak nanya ke saya untuk yang kalian nanya ulangi terus. Itu jelek, fam. Itu pasti kalian cari yang cara yang simple, yang lebih gampang. Aku bukan influencer. Influencer pasti jawab ke kalian dan baik juga. Oh, pertanyaan bagus. Harus nanya kayak Ibrahim. Kalau mau berubah harus kerja keras. Dan setelah kerja keras harus recovery. Recovery, waktu kita istirahat, kita berubah. Kita nggak berubah di dalam gym. Zaman dulu, waktu aku nggak cedera, aku cuma latihan 3, maksimal 4 hari seminggu. Waktu saya yang paling besar. Yang paling besar 3 kali aja. Karena saya nggak bisa latihan lebih dari itu. Sekarang aku latihan 5 kali sehari, seminggu. Karena saya nggak bisa latihan kayak gitu. Karena aku punya lupus. Aku nggak bisa gede kayak dulu. Mengerti? Itu nanya ulang lagi, berarti tidak mengikuti. Ya. Dan Ya, mereka nanya ke orang semua. Ya. Saya lihat pertanyaan kayak gini Sama deh. di fitness influencer semua. Ya. Dan fitness influencer jawabin yang bullshit. Coach mau bulking makan habis latihan. Ya itu dia nanyanya ulang lagi, yang diulang lagi. Saya nggak mengerti. Makan Ya. sebentar. Makan habis latihan or setelah? What? Makannya after or before. Kalau untuk mau bulking, you eat No. before or after? No, that's not what he's saying. Makan habis latihan Iya. atau setelah? Oh, dia nanya prefer makan abis latihan atau setelah latihan. Kalau mau bulking, that's he means. Habis latihan means when you're done working out. Iya, Setelah latihan means when you're done working out. It's the same fuck. Oh my god. Iya, benar-benar. Orang gua aja God ngerti. dia nggak mengerti. God Dia damn. abis and before. Karena habis latihan atau setelah. Ini kamu salah tulis atau bercanda? Dari tok-tok masih ada nggak tuh? Kalau nggak mau ditutup Oke, sesinya. aku mulai betek. Makasih banyak. Ibrahim, semangat ya. Kalau mau nanya, kamu bisa nanya bisa diam aku, bisa nanya ke IG saya atau TikTok. You rock. Yang TikTok, pertanyaan kadang-kadang bagus. Kadang-kadang Makasih ya. baik. Yang nanya yang serius, makasih banyak. Aku nggak cari follower, aku nggak cari attention. Aku cari orang-orang untuk saya bisa membantu. Itu aja. Delva, kita bikin studio. Ya, gaskan. Samarinda, aku mau ke Samarinda untuk 5 tahun sekarang. Saya belum pernah. Saya mau. Banyak orang ngomong soal kota kamu. Gaskan, fam. Nah, aku galak, tapi kalau yang serius, aku cinta kalian, aku sayang kalian, saudaraku. Tapi kita dysfunctional, kita harus gila. Kalau nggak gila, kita nggak berubah ya. Harus gila untuk berubah. Gaskan. Yang mau tahu bisa bahasa Sunda atau enggak, follow Indonesia. Nah, itu follow kalau mau yang Indonesia. sehari-hari, Coach Jo Indonesia, namanya. Itu ada tuh di atas. Iya, ada Indonesia. Kalau yang mau nanya yang begitu, kalau yang untuk Jo Masa mah yang seputar gym aja.
siapa itu? Tukang sunat. Bukan Izin ini follow. koplok. Boleh setiap latihan pakai pre-workout apa udah. Thank you. Kecuali kalau nge paus Coach Ino nanti pull Gantungan. up 100. Atau ini lebih jari. Is this right?